Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49. Jangan calon pengantinnya ketukar. Alifa pun ikut terkejut mendengar penuturan Sarah. Ia menarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya. Mas, sudahlah, lepaskan mereka. Semoga setelah ini, Sobri tidak bersikap semaunya lagi. Ucap Alifa yang iba mendengar permohonan Sarah. Giandra menghembuskan nafas kasar. Ya sudah, tapi tetap dia harus membuat surat perjanjian hitam di atas putih. Agar ia tidak berbuat demikian lagi. Mungkin dia tidak akan berani macam denganmu lagi. Apalagi setelah kita menikah, kita akan tinggal di kota, tapi belum tentu dengan yang lain. Untuk sekedar berjaga, jaga saja, bagaimana? Ucap Giandra. Abah Majid yang mendengar pun membenarkan. Alhasil, Sobri pun digotong ke rumah kepala desa untuk disidang. Sementara itu, Alifa memilih pulang ke rumah. Ia masih belum tahu kalau keluarga Giandra tengah berkumpul di rumahnya. Alhasil, saya tiba di depan rumah dan melihat jajaran mobil mewah di pinggir jalan membuatnya terkesiap. Mas datang kemari sendirian, kan? Tanya Alifa. Giandra menggeleng. Enggak, Mas datang dengan keluarga besar, Mas. Enggak apa-apa, kan? Apa? Pekik Alifa terkejut. Lalu ia melirik penampilannya yang terlihat kacau sudah seperti korban tsunami. Seketika, wajahnya merah padam. Oh my god, bagaimana ini? Masa ketemu Camer dengan penampilan kayak gini sih? Tidak. Alifa menjerit dalam hati. Ia malu sekali. Mas kok nggak bilang sih datang sama keluarga besar? Alifa kan jadi malu. Ini lihat, Alifa udah kayak korban tsunami gini. Aduh, gimana ini? Sungut Alifa sambil memegang kepalanya yang mendadak pening. Mereka kini bersembunyi di balik pohon mangga. Bukannya iba, Giandra justru terkekeh. Enggak apa-apa, penampilanmu justru terlihat estetik, ujar Giandra yang tak mampu menahan tawanya. Mas Duda Gelo, Alifa memukul pundak Giandra kesal, yang justru semakin membuat tawa Giandra meledak. Sontak saja hal tersebut memancing perhatian beberapa warga sekitar khususnya Leli dan Nurma. Mereka iri melihat Alifa sedang berduaan dengan Giandra. Padahal penampilan Alifa saat itu terlihat benar kacau. Tapi Giandra sepertinya tidak memedulikannya. Ia justru tertawa melihat Alifah yang bersungut kesal. Jadi iri deh. Kok Alifah bisa punya calon suami seganteng itu sih? Ucap Nurma. Bukan cuma ganteng, tapi kaya raya juga. Mana kayaknya dia menerima Alifah apa adanya. Nggak peduli kalau Alifa berasal dari kampung, sahut Leli yang dibenarkan oleh Nurma. Duk, kenapa masih di sini? Ajak calon suamimu masuk sana. Titah Abah Majid sudah menyusul keduanya. Abah ini gimana? Gimana Alifa mau masuk coba? Penampilan Alifa aja kayak gini, sewot Alifa.
Abah Majid geleng kepala, sementara Giandra masih mengulum senyum. Ya udah, lewat pintu belakang sana, buruan mandi. Nggak enak sama keluarga calon suamimu kebanyakan nunggu dari tadi. Tukas Abah Majid yang membuat Alifa sontak berdecak sambil menepuk jidatnya. Astagfirullah, aku baru ingat. Alifa terkekeh geli, karena sudah lama tidak berada di sana. Alifa sampai lupa kalau dari samping rumah mereka bisa ke belakang dan di belakang rumah ada pintunya. Mas Duda ganteng, Alifa masuk dulu, ya, dah. Alifa melambaikan tangan bak selebritis yang berjalan di karpet merah. Setelah itu ia segera ngacir ke belakang membuat Giandra terkekeh geli melihat tingkahnya. Bukan hanya Giandra, Abah Majid pun juga terkekeh. Anak itu dari dulu nggak berubah. Selalu saja suka bertingkah semaunya, ujar Abah Majid. Tapi Pak, jujur, justru sikapnya itulah yang membuat saya suka. Ungkap Giandra jujur membuat Abah Majid tersenyum lalu menepuk pundak Giandra pelan. Abah, panggil saya Abah mulai sekarang, ujar Abah Majid yang diangguki Giandra. Baik, Bah. Abah Majid makin tersenyum lebar. Bisa ia lihat kalau Giandra merupakan laki baik. Ayo, kamu masuk dulu. Abah juga mesti ke belakang. Bersih dulu. Bau tanah, bau matahari, ujarnya seraya terkekeh. Giandra mengangguk seraya memperhatikan Abah Majid yang berlalu dari samping rumah. Saat melihat punggung Abah Majid menghilang, barulah Giandra masuk ke dalam. Saat masuk, ia melihat Alia, Ariana, Mika, dan sang ibu Tatiana sedang menahan tawa. Giandra pun segera mengambil tempat duduk di samping sang ibu. Ada apa sih, kok pada ketawa semua? Tanya Giandra bingung. Ariana pun mencolek Alia, lalu Alia pun menyodorkan ponselnya. Giandra pun menerimanya dengan penasaran. Saat layar ponsel sudah terpampang di depan mata, Giandra terperangah. Lalu saat hitungan detik, Giandra pun ikut tertawa. Bubun Alifa ternyata lucu banget. Ya. Jadi nggak sabar lihat ayah nikah sama Bubun. Pasti rumah bakal rame. Apalagi kalau ada adik bayi. Ih, Alia jadi nggak sabar deh. Ucap Alia dengan mata berbinar. Sesungguhnya ia kerap kesepian, apalagi saat ayahnya bekerja. Oleh sebab itu, ia kerap pergi ke rumah Ariana agar bisa bermain dengan Alma. Tapi Alma pun tak kalah sibuk. Sejak SMA ia sudah merintis usahanya sendiri, yaitu butik Alma Butik. Alhasil, Alia jadi semakin kesepian. Oleh sebab itu, ia sangat senang saat mengetahui ayahnya mau menikah dengan Alifa. Padahal baru rencananya saja ingin menjodohkan sang ayah dengan Alifa. Ternyata keduanya sudah saling mengenal dan keduanya bahkan memiliki rasa yang sama. Melihat binar harapan dan kebahagiaan di mata Alia, Giandra tersenyum tipis. Ia sebenarnya tahu kalau sudah sejak lama putrinya itu mengharapkan kasih sayang seorang ibu. Hanya saja tidak semudah itu. Ia tidak ingin sembarangan menerima wanita. Apalagi ia adalah duda satu anak.
Ia ingin istrinya kelak bukan hanya menerima dirinya, tapi anaknya juga. Begitu besar kekhawatiran di dalam benak Giandra selama ini. Ia tidak ingin kasus anak meninggal. Karena ibu sambungnya yang tidak menyukainya terjadi pada sang putri. Meskipun ia pun sudah sejak lama merasa kesepian. Tapi tetap saja ia tidak bisa egois dan mementingkan kepentingan pribadi. Hingga kegelisahan itu akhirnya terpecahkan saat ia bertemu dengan Alifa. Meskipun saat itu ia belum tahu bagaimana jadinya bila ia bersama dengan Alifa. Tapi melihat Alifa yang perhatian dengan Tania yang bukan darah dagingnya, bahkan merupakan anak dari wanita perusak rumah tangga sahabatnya, membuatnya yakin kalau Alifa bisa menjadi seorang ibu yang baik. Bahkan sampai sekarang ia masih kerap menyambangi Tania yang diasuh di panti asuhan milik sang kakak. Bu Munaroh begitu kagum dengan keluarga Giandra. Seakan tak mau merepotkan, mereka semua datang dengan membawa buah tangan. Berbagai makanan, cemilan, bahkan minuman, dan bahan makanan mereka bawakan. Alhasil, meskipun para tamu itu datang secara dadakan, ia tidak merasa kerepotan sama sekali. Ia hanya perlu menyiapkan apa yang mereka bawa. Melihat sang ibu sibuk menyiapkan hidangan, Alifa pun gegas membantu. Ia sudah selesai mandi secepat kilat. Setelah semua berkumpul, kini Samudera yang kembali menyampaikan niat baiknya untuk melamar Alifa. Abah Majid pun menyerahkan keputusan pada sang putri. Bisa ditebak kan bagaimana jawaban Alifa? Saya bersedia, Bah. Bersedia banget malah. Jawabnya sambil mesem membuat semua orang terkekeh. Mumpung lagi di sini, kenapa Bubun dan ayah nggak nikah aja dulu? Pendaftaran pernikahannya kan bisa nyusul sekalian resepsi nanti. Cetus Alia tiba membuat semua orang terperangah. Bila Hari Yaya dan Raffi pasca pernikahannya kini selalu diselimuti kebahagiaan. Maka berbanding terbalik dengan kehidupan Andrian. Perbuatannya pada Raffi dan Yaya ternyata sudah sampai ke telinga Madafa. Hal itu karena ada seseorang yang mengunggah peristiwa di restoran tempo hari. Alhasil, Madafa pun menurunkan jabatan Andrian sebab dianggap sudah membuat malu perusahaan. Sebenarnya Madafa ingin memecat Andrian, namun ia harus bersikap profesional. Tidak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan, alhasil ia hanya menurunkan jabatannya saja. Andrian yang paham pun hanya bisa menerima. Pulang bekerja, Andrian hanya bisa termenung di ruang tamu. Pikirannya menerawang, menyesali segala perbuatannya di masa lalu yang mana sudah berzina. Hingga ia divonis terkena penyakit menular seksual HIV dan perbuatannya yang sudah menyakiti Yaya. Bulir bening mengalir dari sudut matanya. Nurlela yang keluar dari kamar dengan kursi rodanya menatap sendu sang putra. Ia sudah mengetahui penyakit seksual yang putranya idap. Hal itu membuatnya harus mengonsumsi obat antiretroviral. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, dengan disiplin minum obat ARV.
pengidap HIV dapat hidup normal. Namun tetap saja hal itu menjadi beban tersendiri bagi Andrian. Penyesalan demi penyesalan memenuhi pikirannya. Ia sadar, ini buah dari dosa besar yang ia lakukan selama ini dan dosanya yang mana sudah menyakiti istrinya sendiri. Ya, maafkan aku menyesal, lirih Andrian dengan isak yang mulai keluar dari bibirnya. Alifa yang biasanya pecicilan, hari ini justru terlihat sebaliknya. Ia mendadak kalem dan tak banyak bicara. Namun biar begitu, senyumnya tampak selalu merekah. Mungkin karena sebentar lagi ia akan menikah dengan laki pujaannya, Giandra. Ya, atas permintaan Alia, Giandra dan Alifa akhirnya akan segera menikah. Namun bukan di hari yang sama saat mereka datang, melainkan 3 hari setelahnya. Ia ingin mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Pernikahan bukan masalah sepele. Bagaimanapun, Giandra ingin meninggalkan kesan yang indah pada Alifa. Apalagi Alifa masih gadis, ia tidak ingin terlalu tergesa. Hingga membuat momen sakral itu justru terasa biasa saja. Setelah hari pernikahan disepakati, Giandra dan rombongan pun kembali ke rumah. Mereka ingin membeli kebaya dan jas yang akan Alifa dan kenakan saat menikah. Mereka juga ingin menyiapkan hantaran. Tentu keluarga Giandra ingin meninggalkan kesan yang baik bagi keluarga Alifa. Agar orang menghormati mereka. Bila terlalu terburu, bukan tidak mungkin orang akan mencibir keluarga Alifa. Dan menuding yang tidak pada gadis itu. Giandra mengirimkan kebaya beserta MUA profesional ke kediaman Alifa. Untuk mendandani calon istrinya itu, ia juga mengirimkan sejumlah uang, agar Alifa dan keluarganya bisa mempersiapkan segalanya dengan baik tanpa kendala. Alifa yang mendapati nominal transfer yang cukup fantastis itu sampai cengok. Alifa tidak menyangka Giandra akan begitu totalitas menyiapkan segalanya. Hingga sampailah di hari pernikahan keduanya. Alifa sudah tampak cantik sekali dengan kebaya berwarna putih gading yang membalut tubuhnya. Aduh, ayo tenan anak emak. Emak sampai pangling, puji Bu Munaroh saat melihat Alifa yang sudah selesai didandani. Ih, emak, emangnya selama ini Alifa nggak ayu apa? Sungut Alifa. Nggak, jawab Bu Munaroh sambil ngakak. Bu Desri yang melihat Alifa pun ikut menimpali. Duk, seriusan ini kamu? Ah, jangan calon pengantinnya ketuker ini. Mbak Yu. Kayaknya ini bukan Alifa deh, goda Bu Desri. Bude, ini Alifa beneran, Bude. Ih, Bude jahil banget sih. Rajuk Alifa membuat Bu Munaroh dan Bu Desri serta MUA yang baru saja mendadani Alifa tertawa. Ih, kok pada ngetawain semua? Udah tahu Alifa sedang mode kalem gini, malah godain. Mode kalem? Tanya Bu Desri bingung. Ya mode kalem, sebentar lagi, kan Alifa nikah nih. Entar make up Alifa rusak. Nggak spesial lagi dong, jawab Alifa cemberut. Oh, jadi dari tadi kamu diam aja gini karena takut make up kamu rusak toh. Pantesan aja,
minum aja mau pakai sedotan. Nggak mau minum langsung. Makan aja sampai mangap lebar, takut lipstiknya rusak toh. Tuh tahu, makin tergelaklah semua orang yang sedang berada di kamar Alifa. Hingga akhirnya Rana anak Bude Sri masuk ke dalam kamar. Mak, rombongan pengantin udah datang ke masjid. Kita diminta Abah Majid bersiap ke sana, tukas Rana memberitahu. Akad nikah akan diadakan di masjid dekat rumah. Di depan masjid juga sudah dipasang tenda untuk para tamu. Uang pemberian Giandra, Alifa serahkan semuanya kepada kedua orang tuanya untuk mengurus segala keperluan termasuk menyewa tenda dan kebutuhan konsumsi. Saat ada warga yang tahu berapa uang pemberian Giandra, semua orang ternganga. Jumlah yang begitu fantastis untuk mereka yang hanya warga kampung. Saat Alifa datang, semua mata tertuju padanya. Begitu pula orang yang sempat mencibirnya. Kini mereka bahkan bersikap baik pada Alifa. Karena calon pengantin wanitanya sudah datang, bisa kita mulai ijab kabulnya, ucap penghulu. Samudera dan Abah Majid pun mengiyakan. Setelahnya, penghulu pun menyampaikan nasihat pernikahan dan membacakan sigat taklik. Setelah selesai, ijab kabul pun dimulai. Namun sebelum itu, Abah Majid terdiam sejenak. Ada apa, Pak? Tanya penghulu. Lalu Abah Majid menoleh pada Giandra. Ini tidak salah, mas kawinnya. Itu tidak salah, Pak, jawab Giandra santai. Namun sebaliknya membuat semua orang bertanya, kenapa dengan mas kawinnya? Setelah berhasil menetralisir keterkejutannya, dimulailah ijab kabul tersebut. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau Giandra putra Samudera bin Samudera. Dengan putri saya Alifa Zahra binti Abdul Majid. Dengan mas kawin 50 gram logam mulia, sebuah mobil Honda Jazz. Dan uang tunai senilai 100 juta rupiah, dibayar tunai. Ucap Abah Majid dengan suara sedikit bergetar. Saya terima nikah dan kawinnya Alifa Zahra binti Abdul Majid dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Balas Giandra tegas dan lantang. Bagaimana, sah? Sah, sah. Sah, semua orang yang langsung dibalas alhamdulillah dari penghulu. Acara akad nikah itu meskipun dipersiapkan secara singkat, nyatanya berlangsung dengan baik. Tampak Alifa sedang menyalami Giandra dengan taksim lalu dibalas Giandra dengan ciuman di kening. Hal itu mendapatkan sorakan semua orang. Tak sedikit yang ikut senang. Namun tak sedikit pula yang iri atas keberuntungan Alifa. Apalagi Giandra melamar Alifa dengan mahar yang tak main-main. Belum lagi hidangan untuk para tamu yang tak kalah istimewa. Membuat orang mulai menerka, apa pekerjaan Giandra? Selesai acara, Giandra dan Alifa pun diizinkan masuk ke kamar. Melihat Alifa mode kalem, justru membuat Giandra geli sendiri. Kamu kenapa dari tadi diam? Sakit gigi? Goda Giandra. Ish,
Nggak ding, aku tuh gugup tahu nggak sih, Mas? Mas mah biasa aja soalnya pernah nikah sebelumnya. Kalau aku, kan belum. Malah aneh, kan kalau aku tiba nyerang Mas Gian. Dah kayak kebelet uik-uik aja, omel Alifa membuat senyum Giandra semakin lebar. Justru sejak tadi inilah yang ia tunggu. Omelan Alifa. Kenapa aneh? Kan namanya baru nikah ya pinginnya gitu. Emang Mas udah pingin beneran? Tanya Alifa yang justru terlihat antusias. Giandra pun melepaskan jasnya dan melemparnya di sisi ranjang. Lalu ia membuka satu persatu kancing kemejanya, hingga memamerkan dada bidangnya yang masih terbungkus kaos dalam. Ya iyalah, Fa, Mas nih udah menduda bertahun-tahun. Khawatir senjata Mas karatan kalau nggak diasah segera. Kita main sekarang aja yuk. Bersambung.